Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Diah Wijayanti dari kelas non reguler semester 2 STE Kuala Kapuas. Baiklah, saya akan membacakan buku yang bertemakan Pandangan Madilog bab 7 dari buku Madilog karya Tan Malaka menurut pemahaman saya. Madilog ini berisi dari cara berpikir Madilog, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Tan Malaka itu meragukan pandangan besarnya tentang bagaimana rakyat Indonesia itu harus berpikir dan bertindak untuk mencapai kemajuan, kemerdekaan sejati, dan keadilan sosial. Madilog itu adalah singkatan dari materialisme, yaitu memahami kenyataan berdasarkan materi ataupun fakta nyata. Dialektika yaitu berpikir dinamis, melihat pertentangan dan perubahan sebagai hal wajar dalam hidup. Logika yaitu berpikir runtut, rasional, dan ilmiah. Ketiga cara berpikir ini harus dipakai untuk menggantikan cara berpikir yang mistik, dogmatis, dan tidak logis. Dia juga melihat bangsa Indonesia itu seringkali terjebak pada pola pikir kolot seperti kepercayaan buta yang pada takdir, adat, ataupun tokoh tertentu tanpa berani berpikir secara kritis. Apa yang ditekankan dalam pandangan Madilog itu pertama, manusia itu sebagai subjek berpikir, yaitu kita itu harus aktif menggunakan akal untuk memahami dunia, bukan hanya menerima begitu saja. Yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan, yaitu kemajuan bangsa Indonesia itu hanya bisa dicapai jika masyarakat itu dibekali dengan suatu pendidikan dan ilmu. Yang ketiga itu yaitu perubahan sosial yang bisa dicapai melalui kesadaran rakyat, yaitu jika cara berpikir masyarakat itu yang berubah, maka struktur sosial politik juga bisa berubah. Yang keempat yaitu kritik terhadap agama dan adat yang membekukan pikiran, bukan untuk menolak spiritualitas, tapi agar agama itu tidak dijadikan alat untuk pembodohan gitu. Yang kelima yaitu logika itu harus jadi dasar gerakan politik dan pendidikan rakyat. Tanpa logika rakyat itu mudah dimanipulasi dan tetap tertindas. Contoh nyatanya yaitu Tan Malaka itu bisa menyoroti bagaimana penjajahan itu terjadi ketimpangan sosial yang sering diterima begitu saja karena rakyat itu terbiasa berpikir bahwa itu sudah nasib, padahal kalau mereka diajarkan berpikir dengan Madilog, mereka akan sadar bahwa penindasan itu bisa dilawan secara rasional dan terorganisir. Jadi kesimpulannya, Madilog itu bukan hanya cara berpikir, tapi juga senjata untuk membebaskan dari rakyat dalam kebodohan dan tindakan dan ketertindasan serta kemiskinan. Tan Malaka mengajak kita semua untuk meninggalkan pola berpikir lama dan mulai membangun masa depan bangsa itu dengan cara berpikir secara ilmiah, kritis, dan logis. Kemerdekaan yang sejati itu bisa dicapai jika rakyat itu bisa berpikir bebas dari belenggu feodalisme dan tahayul. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pemahaman saya dalam bab 7 buku Madilog karya Tan Malaka ini yang bertemakan pandangan Madilog. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam penyampaian pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.